Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami'u hadhihi al-ahadith wa syarihuha Al-Imam An-Nabhani wal-Imam Al-Lahji wa Abu ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yudi darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam An-Nabhani wal-Imam Al-Lahji rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi syaikhina wa bi'ulumi sa'idis salihin fid daraini amin ila an qala wa kana sallallahu alaihi wasallam mu'tadilal khalqi fis siman fabaduna fi akhiri umurihi wa kana ma'a dhalika lahmuhu mutamasikan yakadu yakunu 'alal khalqil awwal lam yadurruhu sinnu wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha wa ahsanahum khalqa laysa bit-tawilil ba'in wala bil qasir bal kana yunsabu ila ar-rab'ati idza masya wahdahu wa ma'a dhalik falam yakun yumashihi ahadun minan nas wa huwa yunsabu ila tul illa talahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rubbama iktanafahu ar-rajulani tawilani fayatuluhuma fa idza faraqahu nusiba ila tul wa nusiba huwa sallallahu alaihi wasallam ila rab'ah wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ju'ila al-khairu kulluhu fi ar-rab'ah wa zada ibn Sab'in fi al-khasa'is annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yakudu katifuhu a'la min jami'il jalisin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari yang berkah ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul, duduk bersama di rumah yang insyaAllah penuh dengan barakah, guna melanjutkan rutinan kita, yaitu pembacaan hadis-hadis syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syama'il adalah hadis yang berkaitan dengan kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibahas sifat-sifat Nabi, yang dibahas kebiasaan Nabi, yang dibahas cara ibadah Nabi. Jadi bukan bab yang dibahas tentang halal haram, bukan, tapi yang dibahas bagaimana Nabi melakukannya. Salat bukan bab wajib salat, tapi bagaimana Nabi salat. Puasa bukan bab wajib puasa, bukan hadis yang memberikan kita pengetahuan puasa itu wajib, bukan, tapi puasa bagaimana cara Nabi berpuasa, bagaimana Nabi qiyamul lail. Itu syama'il. Dan bukan hanya di ibadah, bagaimana Nabi bersama istri-istrinya, bagaimana Nabi bersama sahabatnya. Itulah hadis syama'il.
Alhamdulillah kita sekarang masih di bab pertama, yaitu bab yang menjelaskan tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad SAW. Dan setiap yang mengarang kitab Syama'il itu pasti bab pertamanya bab yang sama. Seperti Asy-Syama'il Muhammadiyah lil Imam Tirmizi. Imam Tirmizi itu punya kitab juga Syama'il Muhammadiyah, hadis. Bahkan Imam Tirmizi lebih lama dari Imam Nabhani. Imam Nabhani ini baru mungkin 200 tahun belum sampai, mungkin Imam Nabhani mungkin ya. Belum sampai 200 tahun. Tapi Imam Tirmizi abad ketiga, 1200 tahun yang lalu atau 1100 tahun yang lalu. Jadi Imam Tirmizi itu ulama pertama kali yang mengumpulkan hadis tentang Syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kelebihan ulama mutaakhir, ulama yang baru itu kelebihannya lebih mencakup kitabnya. Hadisnya lebih banyak jumlahnya daripada hadis Imam Tirmizi. Jumlah hadis di kitab Nabhani yang kita baca ini lebih banyak daripada jumlah hadis di kitab Tirmizi. Karena beliau ulama baru, jadi beliau mentelaah kitab Tirmizi, kemudian beliau kumpulkan dari kitab-kitab yang lain, dijadikanlah di satu kitab. Nah, itu kelebihan untuk ulama mutaakhir. Kemudian di setiap bab Syama'il pasti ulama pertama kali yang dibahas adalah tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana badan Nabi, bagaimana tinggi Nabi, bagaimana kulit Nabi, bagaimana rambut Nabi, itu yang dibahas pasti. Jadi kita ini sebelum baca Syama'il Nabi ingin dikasih tahu gambaran agar kita bisa mengkhayalkan bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca kebiasaan Nabi bersama istri-istrinya, bagaimana canda tawa Nabi bersama istrinya, bagaimana canda tawa Nabi bersama sahabatnya. Nah, itu kita semua ketika membayangkannya sudah bisa membayangkan syakhsiyah, bisa membayangkan zat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu boleh. Yang tidak boleh itu membayangkan zatullah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah, kata Nabi besar Muhammad. Kalian kalau mau tafakkur dengan ciptaan Allah. Langit nak kamu pikir ke bintangnya, mau kalian pelajari ada berapa bintang, planet, bebas. Lautan, mau kita pelajari apa aja makhluk di lautan, bebas. Ilmu kedokteran, mau dipelajari mendalam masalah apa badan manusia, sel-sel yang bebas. Karena semua adalah khalqullah, ciptaan Allah. Tapi zatullah, stop di situ, tak boleh. Kapan kita pengen mikir Allah itu bagaimana? Itu langsung stop, astagfirullah, langsung istighfar. Karena otak kita tak bakal mampu. Ujung-ujungnya mentok, takutnya nanti zindik atau na'udzubillah sesat. Bisa-bisa murtad, kan begitu. Sampai membayangkan Allah bagaimana ini, murtad takutnya nanti keluar dari agama. Jadi dilarang sama Nabi, di stop sudah. Kalau mau tafakkur fi dzatillah, tak boleh, stop. Tapi mau tafakkur fi khalqillah, silahkan. Inna fi khalqis samawat wal ard la ayatin li ulil albab. Allah katakan dalam ciptaan bumi dan langit ini ada tanda-tanda keagunganku untuk orang-orang yang mau berfikir, mau bertafakkur, mau merenunginya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Onta itu kalau kita tafakuri bentuk onta, kenapa ini di atas, kenapa di bawah, itu dibahas sama ulama dalam tafsiran ini luar biasa. Jadi bukan artinya karena ada onta di zaman dulu katik mobil, makanya di Quran tuh onta yang disebutkan, bukan mobil, tidak. Kalau ada mobil, kalau ada pesawat, afala yanzuruna ila tayyarah. Pesawat. Memang onta itu ciptaan yang luar biasa. Jadi di dalam
bentuk tubuh onta, nah, Al-Fagir tidak hafal dan memang tidak ngapali kalau kita tidak ada ketemu onta, tapi pernah kita baca afala yanzurun ilal ibli kaifa khuliqat, tafsirannya itu luar biasa. Dalam bentuk tubuh onta itu tanda-tanda kebesaran Allah, rapi gitu. Wa ila sama kaifa rufi'at, bagaimana langit ini bisa terbentang di atas tanpa bintang, tanpa tiang. Nah, itu harus kita tafakuri. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini bulat. Bumi bulat, tapi dibentangkan sama Allah. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian setelah langit diciptakan, bumi diratakan sama Allah. Nah, ini semua tempat untuk kita tafakkur kalau berkaitan dengan Allah. Zatullah, Allah bagaimana? Allah itulah stop. Tak boleh kita tafakkur di situ. Kaget nyingok dewek insyaallah di surga. Karena di surga nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu ladzatul jannah. Itulah kenikmatan yang ada di surga. Bukan bidadari, bukan makanan enak, bukan minuman yang lezat, bukan tempat tidur yang empuk, tapi apa? Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar menurut ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah. Adapun zatun Nabi, itu mahbub, mustahab, mandub kita untuk memikirkannya. Bagaimana bentuk tubuh Nabi? Karena Nabi manusia, karena Nabi makhluk Allah, karena Nabi ciptaan Allah. Bahkan Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya, beliau mengatakan wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin. Kata Imam Busiri, wahai zat yang mana zat tersebut adalah tanda kebesaran untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi zatun Nabi, postur tubuh Nabi itu sama khalqullah, ciptaan Allah. Bahkan ciptaan Allah yang paling sempurna adalah postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciptaan Allah yang paling sempurna, melebihi dari langit dan isinya, bumi dan di bawahnya, lautan yang di dalamnya, semua itu ciptaan yang paling sempurna. Ciptaan Allah adalah postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak sama Imam Busiri, dia katakan wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin. Wahai zat yang zatnya itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang lihat Nabi itu langsung ingat Allah. Orang lihat Nabi Muhammad SAW langsung tahu ini makhluk yang paling sempurna. Apalagi kenal lebih dalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat postur tubuhnya, zahirnya yang sempurna, ditambah batin yang sempurna. Wah, itu luar biasa. Karena kata ulama, jarang dan bahkan tidak ada orang yang bisa sesempurna Nabi besar Muhammad SAW. Luarnya sempurna, sempurna yang sangat luar biasa, dan dalamnya juga sempurna, akhlaknya sempurna. Itu hanya ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sengaja mereka meletakkan bab-bab pertama di dalam kitab Syama'il mereka dengan bab khalqun Nabi, ciptaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya itu biar kita bisa mentafakuri, mengkhayalkan bagaimana sifat postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, ya. Jadi sama di bab Syama'il, hadis Syama'il Tirmizi juga begitu. Bab awalnya bab tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mu'tadilal khalqi fis siman. Nabi itu badannya itu sedang, gemuk, kurusnya sedang. Tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Bahkan kita pernah baca di riwayat sebelumnya sawa as-sadar,
bahwasanya beliau itu perut dan dadanya sama rata. Perutnya tidak lebih buncit daripada dadanya. Mato jadi. Itu badan Nabi besar Muhammad SAW. Fabaduna fi akhiri umurihi. Di akhir hayat beliau agak gemuk sedikit. Di akhir. Memang biasa orang kalau udah, tapi tidak ada galau-galau juga. Kadang ada orang yang makin tua makin kurus. Ada yang makin tua makin gemuk. Nabi di akhir umurnya agak gemuk sedikit. Tapi wa kana ma'adadika lahmuhu mutamasikan. Biar kita tidak bayangkan gemuknya itu gembrot misalkan. Nah, tidak mungkin Nabi seperti itu. Mutamasik, dagingnya itu kejel. Tidak gembrot begitu, tidak kejel. Masih seperti yakadu yakunu alal khalqil awal, seperti ciptaan pertama. Tidak ada kata berubah nian, cuman lebih gemuk sedikit dari mudanya. Begitu aja. Tapi jangan kita bayangkan gembor sampai tetap mantap badannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yadurruhu sinnu. Umur itu tidak mempengaruhi badan beliau. Agak gemuk badan beliau itu tidak mempengaruhi daripada tidak membuat badan beliau jadi tidak bagus, tetap bagus. Itu badan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling ganteng mukanya, bahkan melebihi dari Nabi Yusuf. Kita pernah sebutkan Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan dari Allah, sedangkan Nabi Muhammad diberikan 100% ketampanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu 2 kali lipat dari Nabi Yusuf. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman pernah kita bahas juga kalau masih ingat bahwasanya tidak ada gadis atau perempuan yang tergoda dengan ketampanan Nabi. Kenapa? Padahal Nabi 2 kali lipat dari Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf, Zulaikha saja tidak sanggup menahan dirinya, Nabi Yusuf, Zulaikha itu kan ibu angkatnya yang mendidiklah. Nabi Yusuf pas diambil dari sumur, dididik sama Zulaikha. Tapi karena saking tampannya Yusuf, Zulaikha padahal perempuan terhormat, istri gubernur pada saat itu, cantik, kaya raya, punya semuanya, tidak butuh sama laki-laki. Tapi karena di depannya Yusuf tergoda. Bayangkan. Dan bukan hanya Zulaikha, teman-teman Zulaikha juga. Di Al-Quran ada cerita kan. Pas teman-temannya Zulaikha banyak yang nyindir Zulaikha karena menggoda anak angkatnya, sama Zulaikha tidak dijawab, cuman dipanggil ke rumahnya. Dikasih nampan isinya buah sama pisau. Habis itu Yusuf sama Zulaikha dipaksa untuk lewat ruangan itu. Diriwayatkan Nabi Yusuf tidak tahu dalam ruangan itu ada perempuan. Nabi Yusuf masuk. Ketika mereka melihat Yusuf, mereka bukan nguliti buah, tapi jari mereka yang mereka kuliti. Tidak sadar. Saking terpukau dengan ketampanan Yusuf alaihi assalam. Jadi Zulaikha tidak bela diri. Pintar Zulaikha. Kalau dia alasan macam-macam tak percaya mesti kawan-kawannya. Jadi disuruh nyingok langsung, cak mana Yusuf. Akhirnya apa kata mereka? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Oh, ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang Allah turunkan, kata mereka. Itu sekelas Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf, tapi tidak pernah ada cerita ya Nabi Muhammad membuat perempuan sampai melukai diri mereka. Itu pernah kita bahas, tidak apa kita ulang. Karena jawabannya, ketampanan Nabi besar Muhammad itu dibarengi dengan jalal, dengan haibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perempuan sebelum dia tergoda dengan ketampanan Nabi sudah kena haibah Nabi besar Muhammad, wibawah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sempat nak tergoda-goda lagi, wibawa luar biasa. Alasan kedua, ketampanan Nabi dibarengi dengan rahmat dari Allah. Karena beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Nabi itu diutus rahmat. Nabi itu dari ujung sampai ujung rahmat. Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bentuk rahmat Allah, maka tidak nyambung, akan bertolak belakang rahmat dengan menyakiti diri. Kalau misalkan ada perempuan yang melukai diri mereka karena tergoda dengan Nabi, atau ada perempuan yang bunuh diri karena tidak dinikahi oleh Nabi, ini kan bertolak belakang dengan fungsi diutusnya Nabi sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua alasan tersebut, ketampanan Nabi besar Muhammad yang 2 kali lipat lebih dari Nabi Yusuf tidak menimbulkan fitnah atau cerita-cerita seperti cerita Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nah, katib memang ceritanya, katib betina yang hampir melukai diri karena Nabi. Tidak ada perempuan yang bunuh diri karena Nabi, tidak ada. Memang tidak ada, bukan tidak kita sebutkan, memang tidak ada. Karena tadi jamal ketampanan Nabi dibarengi dengan jalal, haibah dari Allah, wibawah dari Allah, dan dibarengi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk i'tiqad, keyakinan yang harus kita yakini. Kayak ketika kita baca kitab fikih, termasuk wa mimma yajibu i'tiqaduhu, termasuk yang wajib kita yakini bahwasannya Nabi besar Muhammad ahsanan nas khalqan. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna, paling tampan. Itu termasuk i'tiqad. I'tiqad itu masalah keyakinan, arkanul iman, gitu, masalah iman. Jadi termasuk yang harus kita imani bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling tampan dan paling sempurna dari segala-galanya. Itu termasuk i'tiqad yang harus kita yakini dan kita ajari anak-anak kita. Kita harus ajari anak-anak kita bahwasanya Nabi kita, Nabi yang paling sempurna, yang paling tampan rupanya. Wa ahsanahum khalqa. Jadi bukan hanya muka, tapi khalqan itu maksudnya ya badannya, tangannya, perutnya tadi, kakinya, semua. Kadang orang ada yang tampan deh, tapi cebol, maaf, bukan kita ngatoi wong itu, tidak. Tapi cebol, pendek. Ada orang yang tampan tapi hitam misalkan. Ada orang yang tampan tapi rambutnya keribu misalkan. Ada orang yang tampan mukanya tapi kurusnya cak wong sakitan misalkan. Ada orang yang tampan tapi gemuk berlebihan. Kan begitu emang makhluk. Tidak ada yang sempurna, makanya makhluk tidak ada yang sempurna. Ada cantik luar biasa tapi akhlaknya buruk. Misalkan begitu. Ada cantik luar biasa tapi bukan dari keluarga yang baik-baik. Jadi susah memang untuk cari orang yang sempurna. Begitu. Kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Makanya sama beliau, sama yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat yang bernama Bara bin Azib. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Setelah beliau menyebutkan Nabi mukanya tampan, juga postur tubuhnya sempurna. Biar kita tidak mikir, oh gayanya belaga, badannya tidak bagus. Nah, semua sempurna sekali. Dari rambut sampai kaki sempurna. Itu yang Allah berikan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian beliau bahas lagi, jadi ini kan sistemnya kitab hadis. Namanya hadis itu jangan heran, namanya hadis atau periwayatan sering diulang. Jadi hadis yang sebelumnya beda perawi. Seperti ini, laisa bitawilil ba'id wala bil qasir. Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ini sudah pernah kita bahas. Ada di riwayat sebelumnya. Riwayat Anas bin Malik, riwayat Abu Hurairah. Cuman ini riwayat baru dari sahabat Bara bin Azib. Jangan dikira ini katik faedahnya. Ini ada fungsinya. Apa fungsinya? Fungsinya biar kita nih yakin ini memang akurat sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Imam Nabhani bisa saja cuma menyebutkan satu. Jadi Al-Faqih pernah bukan meringkas, sedikit meringkas daripada Syama'il Nabi besar Muhammad SAW. Pendek kalau kita ringkas. Jadi kita cuma mau menyebutkan sifat Nabi dari rambut sampai kaki, itu mungkin cuma 1 lembar atau 2 lembar. Dari beberapa hadis kita ringkas waktu itu dan kita kasih lihat ke Abu Yasir Ahmad, senang beliau, alhamdulillah. Itu sifat Nabi dari beberapa hadis kita ringkas cuma 2 lembar. Tidak sampai full 2 lembar kertas A4 itu dengan tulisan tangan gitu. Tidak sampai 2 lembar.
Tapi kalau di kitab sampai berhalaman. Nah, kenapa? Karena kitab ini kan sistemnya kitab, periwayatan, hadis. Jadi mereka menyebutkan sanad, menyebutkan riwayat dari Anas disebutkan, riwayat dari Bara bin Azib disebutkan. Tapi setiap riwayat pasti ada beda sedikit, ada tambahan. Nah, seperti ini. Ahsanan nas wajhan wa ahsanahum khalqa. Di riwayat Anas tidak ada. Tapi di riwayat ini ditambahkan. Nah, begitulah sistem periwayatan. Jadi biar menyampaikan pesan ke kita bahwasannya ini sifat Nabi akurat, bukan remeng-remeng. Jadi kitab Syama'il ini bukan 50% benar, 50% salah, tidak, 100% benar nih kita. Memang begitu sifat Nabi. Nah, dan beliau biar kita yakin, itu tadi disebutkan sama beliau. Hadis riwayat Anas disebutkan. Habis itu sebutkan lagi hadis riwayat Sayyidina Ali. Dan juga biar menyampaikan pesan kepada orang-orang yang suka menganggap berlebihan kalau hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, bahwasanya tidak ada yang berlebihan kalau untuk Nabi. Kalau misalkan taruhlah cuman sahabat Anas yang mensifatkan Nabi semuanya, nah ini bisa jadi ini cuman Anas tapi tidak. Anas meriwayatkan, Bara bin Azib meriwayatkan, Sayyidina Ali meriwayatkan, Abu Hurairah meriwayatkan. Ini kan menunjukkan mereka semua sepakat bahwasannya yang berkaitan dengan Nabi itu tidak ada namanya berlebihan. Sampai uban cuma 20 mereka tahu, kan itu. Nah, ini jadi bukan berlebihan. Tidak ada kata berlebihan kalau untuk Nabi. Kita muji Nabi berjam-jam, tidak berlebihan. Kita cinta mati-mati sama Nabi, tidak berlebihan. Karena yang kita cintai, yang kita puji adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini termasuk pesan dari mereka bahwasannya dalam hal yang berkaitan dengan Nabi itu tidak ada kata berlebihan. Nah, ini udah kita bahas kemarin. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Nabi itu tidak tinggian juga tidak pendek. Balkana yunsabu ila rab'ah idza masya wahda. Kan tapi Nabi itu sedang, rab'ah itu sedang. Kalau Nabi jalan sendirian, sedang. Wa ma'adzalik falam yakun yumashihi ahadun minan nas wa huwa yunsabu ila tul illa qalahu Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau Nabi jalan bersama dengan seorang laki-laki, yang mana laki-laki tadi tinggi, ini terkenal, dia ini paling tinggi misalkan. Jalan sama Nabi tidak jadi tinggi. Pasti lebih tinggi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mukjizatnya begitu. Wala rubbama katanafahu ar-rajulan at-tawilan fayatuluhuma. Bahkan lebih dari itu, kadang Nabi itu kanan kirinya itu ada dua laki-laki yang sangat panjang, sangat tinggi, tinggi. Fayatuluhuma, Nabi lebih tinggi dari dua orang itu. Padahal ini dua udah tinggi-tinggi, Nabi lebih tinggi. Fa idza faraqahu nusiba ila tul wa nusiba huwa sallallahu alaihi wasallam ila rab'ah. Tapi kalau udah pisah ini orang sama Nabi, udah jalan simpang, dia ke kanan, ke kiri, Nabi lurus misalkan. Udah, ini orang kelihatan tinggi lagi, Nabi kelihatan sedang lagi. Itu mukjizat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanbih itu termasuk peringatan dari Allah bahwasanya tidak ada orang yang boleh melebihi Nabi besar Muhammad, baik secara zahir apalagi batin. Jadi zahir zahir badan cuma postur tubuh, tapi tetap Allah kalau untuk Nabi tidak ada kata cuman, karena itu adalah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ju'ilal khairu kulluhu fil rab'ah. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-khair kulluh. Al-khair maksudnya termasuk sifat yang sempurna. Termasuk bukan artinya aku udah tinggi berarti tidak sempurna. Ya, memang manusia artinya sempurna. Yang tinggi juga punya sifat yang tidak sempurna kan itu. Termasuk sifat yang sempurna yaitu adalah tinggi. Orang yang postur tubuhnya tinggi itu lebih daripada yang postur tubuhnya tidak tinggi. Tapi bukan dia sempurna. Ada orang tinggi, dia ini sempurna, tidak. Dia memiliki salah satu sifat sempurna. Apa tinggi?
Tapi kayaknya biasa misalkan itu. Ada orang yang tidak tinggi, mukanya ganteng, memiliki sifat yang sempurna, tapi dia tidak sempurna. Kenapa? Karena dia pendek. Itu. Paham ya? Jadi kata orang yang semua sifat sempurna dia miliki. Al-insanul kamil. Insanul kamil hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang putih misalkan. Putih nian Nabi. Sampai akhirnya kayak dosa sempurna lah. Itu. Jadi tidak kata yang sempurna. Tapi sifat-sifat sempurna kita semua memilikinya. Ada orang yang tinggi, dia punya salah satu sifat sempurna, yaitu tinggi. Gitu. Makanya Nabi katakan ju'ilal khairu kulluh fi ar-rab'ah. Jadi termasuk sifat yang baik, sifat yang sempurna. Kalau kita apalagi ketika ada yang mau menikah kan begitu, termasuk salah satu sifat perempuan yang harus dicari ya tinggi, termasuk kalau ada dah kalau kawin Ustaz ngapo tak pernah ketemu betina yang tinggi ya rugi dah kawin lah kan gitu. Termasuk nilai lebih. Ada dua perempuan nih, ini sama, ini putih, ini cantik, tapi ini lebih tinggi. Berarti lebih dahulukan gitu. Kalau di kitab begitu maksudnya. Bukan artinya harus kau kawin sama yang tinggi. Ngaco juga itu kan, yang lanang harus kacau gitu. Jadi termasuk sifat yang sempurna ketika memiliki tubuh yang tinggi. Tapi bukan artinya dia manusia sempurna. Bedakan. Dia punya sifat yang sempurna di tingginya itu. Tapi dia sifat-sifat yang lain banyak kurangnya itu. Bukan yang sempurna. Manusia yang sempurna hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zada Ibnu Saba' fil Khasa'is. Ibn Saba' beliau menambahkan dalam kitab Khasa'is bahwasanya annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza jalas yakunu katifuhu a'la min jami'il jalisin. Beliau itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau duduk maka duduknya bahunya Nabi itu lebih tinggi daripada bahu-bahu yang lain. Bahunya Nabi lebih tinggi daripada, padahal ada yang lebih tinggi misalkan. Jadi kalau Nabi di majlis, Nabi yang paling tinggi. Intinya begitu. Kalau Nabi lagi jalan sama orang yang tinggi, Nabi lebih tinggi. Intinya di situ. Di situ. Tapi kalau Nabi sendirian atau sama orang biasa, Nabi standar badannya, tidak terlalu tinggi, tidak pendek. Nah, ini bukti masyaallah hadirin yang sangat jelas buat kita bagaimana Allah memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau nak baca sifat syama'il Nabi, jangan sampai kita berpikiran berlebihan tidak kati. Karena Allah itu luar biasa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari duduk itu Allah tidak rela ada yang lebih tinggi dari Nabi, dari gaya duduk. Dari jalan saja ketika ada orang yang lebih tinggi, biar dia tidak merasa aku lebih tinggi dari Muhammad, itu sama Allah dijadikan dia di bawah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari zahir, apalagi batin, apalagi makna. Jadi kata ulama, kalau postur tubuh saja tidak ada yang boleh melebihi Nabi, tidak ada yang boleh melewati Nabi, apalagi syariat, apalagi agama, apalagi aturan, apalagi syarat-syarat. Jadi kita harus kembali ke syariat Nabi, intinya begitu. Jadi pesan dari hadis itu, kalau tubuh saja Allah tidak rela ada yang lebih tinggi dari Nabi, apalagi masalah hukum, apalagi masalah syariat, apalagi masalah peraturan. Banyak sekarang nih hukum beda dengan hukum Islam. Hukum di KUA beda dengan hukum syarat-syarat nikah Islam. Banyak pewarisan, masalah waris, banyak yang beda dengan hukum Islam. Dari mana mereka hukum itu? Tidak boleh. Jadi kalau di postur tubuh Allah tidak ridho ada orang yang melebihi Nabi, apalagi di syariat Nabi besar Muhammad SAW, harus ikut Nabi. Kayak Nabi Muhammad pernah mengatakan, kalau Musa masih hidup, kata pilihan kecuali melok aku, kata Nabi. Jangan kalian ente.
Jangankan kamu yang baru istilahnya punya santri berapa ribu langsung jadi pengen merubah sop betino cak kemarin kan ada kasus itu. Merubah sop betino alasannya kesian sama. Ini termasuk tanda lancangnya mereka kepada Nabi. Kalau mereka baca hadis ini seharusnya mereka paham. Aturan Nabi itu perempuan sop di belakang. Cak mana kau maju ke depan. Itu. Kan itu. Ngutak-ngatik itu kalau di tubuh saja Allah tak ridho, ada yang melebihi Nabi, apalagi di syariat, apalagi di hukum. Nabi ngomong sop perempuan yang paling baik, yang paling belakang. Ini dia datang dimajukan dan ini bukan yang terakhir dan bukan orang pertama, bakal ada terus tuh. Orang-orang seperti itu. Yang obak-abik, bolak-balik syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal ada terus. Dan itulah tugas kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yanfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa ittihalal mubtilin. Kata Nabi, setiap generasi akan ada satu kelompok. Kelompok ini akan meluruskan takwilan-takwilan orang yang salah. Akan meluruskan penyelewengan dari orang-orang yang suka memang main-main ke syariat Islam. Itu kata Nabi, jangan takut. Berarti ini ada bisyarah, ada nidharah. Ini ada kabar baik, juga ada kabar buruknya. Kabar buruknya apa? Setiap generasi akan ada tuh kelompok itu yang mentakwilkan sembarangan, yang mengarahkan hadis Nabi sembarangan, yang bolak-balik syariat Islam, itu bakal ada terus sampai hari kiamat. Jadi jangan heran, kemarin itu sebagai contoh satu, itu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Tapi ada kabar baiknya dari Nabi. Setiap generasi juga akan ada yang meluruskan takwilan tersebut. Ada yang nyeleweng, ada yang nabok biar lurus lagi. Ada terus. Ada yang sesat, ada yang menjelaskan kesesatannya. Oh, ini sesat, ini salah, dalilnya begini, itu pasti ada terus, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita pilih mau jadi yang mana. Yang menyesatkan atau yang meluruskan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh. Hukum itu semua harus apa kata Allah, apa kata Nabi. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, itu mereka ketika mengatakan ini boleh, ini batal, ini tidak batal, bukan dari otak mereka dewa itu. Semua ada dalilnya. Makanya semua dari mereka mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Empat-empatnya mengatakan kalau ada hadis yang sahih dan hadis yang sahih tadi bertentangan dengan apa yang aku fatwakan, maka kata Imam Syafi'i, lempar fatwaku ini, tidak usah kalian lihat, amalkan hadis yang sahih. Kalau ada hadis yang sahih, maka itulah mazhab aku, kata Imam Syafi'i. Ada hadis sahih nih, itu mazhab aku, kata Imam Syafi'i. Tapi kan siapa yang bisa selalu mencari mana yang sahih, mana yang dhaif? Makanya kita wajib taklid, kita wajib mengikuti. Tapi jangan kita kira ketika mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu ala hawa, sekendak hawa nafsunya. Ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh. Tidak. Mereka itu semuanya ada dalilnya. Makanya Imam Baihaqi, beliau mengarang kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, kurang lebih kitab itu 20 jilid. Apa isi kitab itu? Beliau sebutkan semua dalil yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Yang ulama mengatakan semua pengikut Syafi'i itu harus balas budi ke Syafi'i. Kita nih harus balas budi ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya jasa ke kita. Kenapa? Kita beribadah mengikuti mazhabnya. Kecuali Imam Baihaqi, Imam Syafi'i yang harus balas budi ke Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini termasuk imam besar daripada pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Beliau untuk menjelaskan, menerangkan ke orang awam bahwasanya Syafi'i bukan ngawur, bukan ngomong sembarangan. Setiap fatwa Syafi'i beliau kasih dalilnya. Kunut dalilnya. Kunut Syafi'i sunnah, ada dalilnya. Menyentuh perempuan batal, Syafi'i ada dalilnya. Semua
Sampai kitab itu 17 atau 20 jilid. Dan itu dicetak, ada kitabnya. Ulama mengatakan cuman Baihaqi yang Syafi'i harus balas budi ke dia. Istilahnya karena sangat membantu. Karena Imam Syafi'i tidak cukup waktu 55 tahun umurnya. Kalau beliau setiap fatwa beliau sebutkan dengan dalilnya, kapan selesainya kan itu. Banyak dari ulama itu yang meninggalkan PR ke kita. Banyak dari ulama. Imam Suyuti ketika beliau menafsiri Al-Quran dengan Al-Athar, Durrul Mansur fit Ta'wil bil Ma'thur, itu beliau mentafsiri ayat suci Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, tafsirnya hadis segala. Tanpa beliau nilai hadisnya, ini hadisnya sahih, apa dhaif, apa hasan, hadisnya bisa dipakai apa tidak beliau nilai. Karena kitabnya saja sudah 17 jilid. Kalau beliau setiap hadis beliau nak nilai juga, kapan selesainya? Masih banyak, gawenya masih banyak. Jadi beliau karang, beliau tinggalkan PR buat ulama setelah aku. Silahkan kalian nilai hadisnya, silahkan kalian telaah, silahkan kalian pelajari. Namanya ilmu takhrij, mempelajari riwayat, ini riwayat sahih atau tidak. Kapan itu dipakai? Baru zaman ini. Kitab Durrul Mansur karya Imam Suyuti dalam tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi. Jadi nafsiri Al-Quran dengan hadis itu dikerjakan oleh beberapa doktor alumni Azhar di takhrij. Salah satunya jadi dijadikan apa? Bahasanya kalau tidak dapat S3 itu tesis ya. Dijadikan tesis. Untuk dokter-dokter tesisnya itu tafsir itu. Bukan satu dokter, satu kitab. Satu kitab Durrul Mansur itu mungkin 10 dokter. Salah satunya Abu Ya Said Ahmad, guru Al-Faqih. Abu Ya Said Ahmad Al-Maliki, tesis dokter beliau di Azhar, beliau dokter dari Azhar. Itu tugasnya apa? Takhrij. Arti takhrij itu mentelaah atau mempelajari riwayat-riwayat hadis-hadis yang disebut oleh Imam Suyuti dalam kitab itu cuma 2 surat. Saking berat kerjaannya ini, cuma 2 surat Al-An'am dan surat Al-A'raf. Cuma 2 surat. Itu gawinya berat. Karena setiap perawi harus kita telaah, harus kita cari tahu ini siapa, gurunya siapa, wongnya cak mana. Bayangkan berapa ribu. Jadi ulama tidak semua ketika mengarang kitab mereka selesaikan, tuntaskan, tidak. Kasih tugas untuk yang lain. Imam Syafi'i bukan tidak mampu untuk menyebutkan dalil setiap fatwa beliau, mampu beliau. Cuman waktunya kan beliau banyak gawe yang lain, harus ngarang ini, harus ngarang ini, harus ngajar, harus. Akhirnya sama beliau tidak sempat disebutkan dalilnya. PR buat ulama setelahnya. Datanglah Imam Baihaqi. Imam Baihaqi muhaddits, faqih, usuli, alim, luar biasa. Beliau datang dan beliau kumpulkanlah dalil untuk fatwa-fatwa Syafi'i 17 jilid atau 20 jilid kitab. Jadi bukan dikit. Itu. Jadi imam-imam mazhab pun mereka itu ketika mengatakan ini batal, ini tidak batal, itu bukan atas landasan perasaan, hawa nafsu. Mereka semua berdalilkan dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW atau ayat suci Al-Quran. Tak boleh. Jadi siapapun itu tidak boleh mengatakan dalam ilmu syariat melalui hawa nafsunya. Harus apa kata Allah, apa kata Nabi. Betul itu. Ini apa menurut syariat, baik atau tidak. Kalau tidak ada dalilnya di Al-Quran, tidak ada dalilnya di hadis Nabi, kita kiaskan dengan Al-Quran dan hadis. Cari ijma ulama. Itu memang tugas-tugas ulama. Jadi tidak boleh sembarangan dalam syariat Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena dalam postur tubuh saja Allah tidak ridho, Allah tidak rela ada orang yang melebihi Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi di dalam syariat, dalam hukum halal haram. Semua harus patuh, tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena ini hadis agak panjang, biar selesai di satu majlis insyaallah.